Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Saya sangat bersuka cita hari ini karena bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman, bisa merasakan kehangatan saudara-saudara seiman di tempat ini, dan bisa merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Bisa merasakan kasih Tuhan juga di antara kita semua di sini. Ya, ini sangat evident dari kekeluargaan kita, bukan cuma dari hari Minggu saja, tapi dari hari-hari lain di mana kita berkumpul bersama, dari komsel, dari kegiatan kita lakukan bersama. Saya merasakan ada kasih Tuhan di sini, ada kasih yang kuat di antara kita semua. Ya, bersyukur ya untuk komunitas yang Tuhan berikan buat kita semua di sini. Amin. Saya mau membagikan firman hari ini yang berjudul Love God, Love People. Bisa dimunculkan slide-nya ya? Ya, cek dulu. Oke, sip. Love God, love people. Ya, masih dalam Matius 5 ya. Kita dalam beberapa minggu terakhir ini firman kita berdasarkan dari Matius 5. Matius 5 itu saudara ingat ya adalah bagian dari khotbah di bukit ya. Ada saudara sekalian semuanya kita semua adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Itu semua ada di khotbah di bukit ini ya, Matius 5. Nah, Matius 5 ini Yesus mengajarkan Yesus sedang membandingkan kerajaan sorga dan nilai dunia atau nilai yang biasa dikenal, yang umum diketahui oleh orang-orang Yahudi, para pendengarnya. Dan kita tahu juga dari minggu lalu pendengarnya bukan cuma orang-orang Yahudi tapi orang-orang di sekitar Israel, orang-orang berdatangan datang untuk mendengar khotbah Yesus di bukit ini. Ya. Nah, hari ini kita akan fokus ke Matius 5 ayat 43. Ya. Mari kita baca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, aku ini Yesus, dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi tema khotbah di bukit ini, Matius 5-7 ada kerajaan, Yesus membagikan apa itu kerajaan sorga, ya kan? Nah, di ayat 21 sampai 47, ya, Yesus sedang membandingkan standar kerajaan sorga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepercayaan umum yang diketahui oleh orang-orang, oleh pendengarnya pada waktu itu. Setelah dia membagikan tentang beatitudes, ya ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang menjaga kedamaian dan sebagainya. Yesus membagikan 6 poin perbedaan kerajaan sorga dan nilai umum yang sudah diketahui oleh para pendengarnya. Ya, karena kerajaan sorga standarnya itu jauh lebih tinggi dari apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka dapat bayangkan. Itu yang Yesus katakan. Ya, jadi setelah dia bilang itu semua, Yesus membagikan 6 poin. Ya, kita sudah beberapa minggu lalu kita sudah bahas satu-satu. Saudara bisa review semua di YouTube kita JB3 Home for All. Subscribe. Ayat 5 sampai 21 sampai 6 topiknya adalah membunuh. Yesus memulai dengan kita semua sudah dengar, jangan membunuh. Tapi aku katakan kepadamu, bahkan hindari kemarahan dan kebencian. Kalau kita sudah marah, kita sudah benci, itu udah sama dengan membunuh. Yesus menaikkan standarnya. Ya, itu temanya dari semua ini. Tidak cukup untuk tidak berzina. Bahkan jangan sampai memandang orang lain dengan hawa nafsu, memandang wanita dengan nafsu dan menginginkannya. Itu standar yang lebih tinggi. Lalu tidak cukup untuk memberikan surat cerai saja dan bercerai. Bahkan jaga komitmen pernikahan. Kalau sudah bercerai jangan menikah lagi misalnya Yesus katakan kan. Dan bahwa dari awal original intent Allah adalah supaya orang tidak bercerai. Tidak cukup untuk tidak bersumpah atas nama Tuhan karena semua milik Tuhan. Bahkan jujur sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan ia menjadi ya, tidak menjadi tidak. Tidak cukup untuk mata ganti mata. Ya, eye for eye, tooth for tooth. Bahkan jangan membalas dendam. Standar yang lebih tinggi lagi. Tidak cukup untuk mengasihi sesama kita. Ini yang kita baca tadi barusan. Tidak cukup untuk mengasihi sesama manusia. Tapi Yesus katakan kasihilah juga musuhmu. Nah, 2 ini yang akan kita fokuskan hari ini. Matius 5 ayat 38 sampai 47. Saudara siap untuk mengasihi musuh saudara? Siapa yang punya musuh di sini? Kita orang-orang Kristen pikir kita mah gak ada musuh.
Ya, kita akan bahas ya, apa itu musuh maksudnya. 6 poin ini, yang ke-6 ini, itu diapit, kalau saudara baca, diapit, dijepit oleh 2 ayat. Pertama Matius 5 ayat 20 dan diakhiri oleh Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 20, Yesus berkata seperti ini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, if your righteousness is not better than the Pharisees, kehidupan keagamanmu, kehidupan kebenaranmu tidak lebih baik, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, standar yang tinggi banget. Ya, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang setiap hari melakukan hukum Taurat. Ya, secara tindakan mereka melakukannya. Dan mereka hafal, mereka ingat. Tiap hari mereka pelajari gitu. Tapi Yesus bilang kita harus melebihi, kebenaran kita harus melebihi orang Farisi. Atau enggak kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu standar yang sangat tinggi. Lalu setelah 6 poin ini ditutup lagi dengan Tuhan bilang ini. Karena itu haruslah kamu sempurna. You have to be perfect. Harus loh, ini tuntutan. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mengikuti Bapa yang di surga. Kalau mau masuk kerajaan surga, kita mengikuti Bapa kita yang ada di sorga. Ya, Raja kerajaan surga. Dan dia adalah sempurna. Kita harus sempurna. Jadi kita tahu ya, 6 poin ini dan bahkan 2 ayat ini sebenarnya impossible ya gak sih? Sebenarnya dalam kekuatan manusia ini sangat mustahil, saudara. Mustahil, sangat sulit. Maka itu fokusnya Tuhan itu berbeda di sini, bukan dengan fokusnya orang Farisi. Apa bedanya orang Farisi yang melakukan hukum Taurat setiap hari dan yang fokusnya Tuhan? Orang-orang Farisi melakukan hukum Taurat dengan fokus supaya mereka melakukan dan mereka mendapatkan gitu. Mereka melakukan supaya mereka dilihat orang. Mereka melakukan supaya orang-orang memuji mereka. Itu adalah fokus orang Farisi. Jadi maksud Tuhan kita harus melebihi, maksud Yesus Kristus di sini kita perlu melebihi kebenaran kehidupan keagamaan kita, our righteousness harus melebihi orang Farisi adalah maksudnya ke dalam hati kita. Hati kita perlu benar, saudara. Hati kita yang Tuhan lihat. Dan bagaimana kita bisa sempurna seperti Bapa di sorga? Impossible kan? Manusia, ada frasa bilang, ya kita cuma manusia lah, manusia gak sempurna. Tapi justru itu sempurna gak akan bisa kita capai kalau kita tidak seperti Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau hati kita tidak sama seperti hati Tuhan. Jadi intinya di sini, Tuhan melihat hati. Dari 6 poin ini dan dari ayat 17 dan ayat 48, Tuhan sedang mengatakan, Tuhan melihat hatimu. Milikilah hati yang Tuhan punya. Milikilah hati yang Tuhan punya. Tinggallah di dalam Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Yesus, kita mengatakan, oh iya saya mengasihi Tuhan. I love God, I love Jesus. Kita pasti mengasihi apa yang Tuhan kasihi, ya kan? Ya kan? Contohnya kalau kita punya pasangan, kita mengasihi dia, kita mengasihi apa yang dia sukai. Kita mencoba at least ya. Kita suka apa yang dia suka. Waktu saya mau PDKT sama mantan pacar saya, istri saya cari tahu apa sih isi hati dia. Dan ternyata isi hatinya pada saat itu adalah lari. Nah karena saya mau hati saya sama seperti dia, saya juga mau isi hati saya sama seperti isi hati dia. Saya mau belajar lari juga, ya kan. Saya ingat tuh malam-malam saya lagi mau lari jogging, terus mama bilang, oh Pierre jadi suka lari ya sekarang kenapa ya? Ya, saya download aplikasi lari namanya Strava, itu aplikasi supaya bisa nge-track jogging kita, track jalur kita bisa upload, kita bisa share, orang yang punya aplikasi itu juga bisa lihat. Dan saya tahu di semua circle saya, cuman Abigail yang waktu itu yang punya aplikasi itu juga. Jadi saya sengaja download, saya bikin akunnya. Saya post, ayo liatin dong. Ternyata di like. Di like. Oke, kedua kali di like. Oke, ya mission accomplished ya, spoiler. Sekarang saya udah dapat dia, karena isi hati kita pada waktu itu sama. Kemarin saya baru download lagi aplikasi Strava-nya. Saya lihat tracknya dari 2018 sampai sekarang saya cuma lari 2 kali. Cuman untuk dapat dia, habis itu udah stop. Intinya saudara,
kita perlu memiliki hati yang sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, bagaimana kita memiliki isi hati yang sama? Kita harus tahu apa isi hati Yesus Kristus. Apa isi hati Yesus? Apa isi hati Tuhan? Seperti judulnya tadi. Isi hati Tuhan adalah people, manusia. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mau menyukai apa yang menjadi kesukaan Tuhan, hobinya Tuhan, passionnya Tuhan, ya, apa yang Tuhan pikirin setiap hari adalah manusia, Tuhan, saudara. Semua manusia, tidak ada pengecualian. Semuanya Tuhan kasihi, semuanya Tuhan inginkan gitu. Ya. Jadi miliki isi hati yang sama, isi hati Tuhan adalah manusia. Oke, lanjut. Kita balik lagi ke ayat yang tadi ya, Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi jenis kasih yang Yesus sedang bicarakan di sini adalah jenis kasih kerajaan sorga yang pasti. Ya, kita udah tahu karena Yesus sedang membandingkan jenis kasihnya. Yesus sedang membandingkan nilai-nilai kerajaan sorga dan nilai yang pendengarnya biasa ketahui. Dan apa sih jenis kasih kerajaan sorga? Ya, berdasarkan Matius 5 ayat 38 sampai 47. Yang pertama, saudara, jenis kasih kerajaan sorga adalah sangat luas. Luas sekali, jauh. Bahkan mencakup musuh kita. Jadi waktu Yesus bilang kasihlah musuhmu, Yesus sedang bilang kasihilah sesamamu dan juga musuhmu. Dan semua di antara itu gitu. Ya, kasihnya sangat luas sampai itu mencakup musuhmu juga. Dan musuh di sini berarti orang-orang yang Yesus bilang menganiaya kamu, yang menyakitimu, yang merugikan saudara. Setiap hari mungkin kita ketemukan atau kita mengalami orang-orang yang merugikan kita, yang menyakiti kita. Ya kan? Hal-hal kecil atau hal besar. Atau ada orang di kerjaan yang di tempat kerja kita yang setiap hari tuh kayak aduh cari masalah banget sih sama gue. Dia sinis banget sih sama gue atau bos gitu misalnya. Sering banget menyakiti kita, memperlakukan kita secara tidak adil. Ini mungkin termasuk dalam musuh kita, haters kita. Kalau kita nggak punya haters ya saudara, mungkin kehidupan kerohanian kita kurang muncul sebenarnya. Ya kan? Karena bahkan Yesus bilang, dunia membenci Yesus, apalagi pengikut-pengikut Yesus pasti membenci pengikut-pengikutnya. Jadi musuh di sini termasuk orang-orang yang menyakiti kita dan merugikan kita. Kalau saya simpelnya ya, saya anggap bukan musuh sih, tapi orang yang sering bikin saya geram gitu ya, marah gitu ya. Itu orang-orang yang nyetirnya nggak benar, saudara. Kalau misalnya saya di perjalanan ya, aduh ini orang lawan arah, ini hak saya loh, jalan ini tuh hak saya gitu. Udah gitu dia marah lagi, dia yang salah, dia yang galak misalnya. Atau nih orang udah tahu di sini dilarang putar, dia putar balik. Gue jadi harus berhenti. Nah di situ saya tertantang, ayo kasihi mereka, mengasihi mereka. Kita mau katakan kutuk terhadap mereka atau kita mau berdoa buat mereka. Semoga sampai tujuannya dengan selamat ya. Bukan berdoa supaya mereka tabrakan saudara. Bukan berdoa supaya hari mereka selalu Senin. Berdoa supaya mereka dipetir gitu. Enggak, kita berdoa supaya mereka sehat. Kita berdoa kesejahteraan mereka. Kita berdoa buat keluarga mereka. Itu adalah tindakan kasih salah satu tindakan kasih yang paling mulia yang kita sebagai anak-anak Allah dapat lakukan. Amin. Berdoa bagi musuh-musuh kita. Karena bahkan kita ada di sini pun karena doa orang-orang yang mengasihi kita. Ya kan? Saya yakin saya di sini karena ada doa mentor-mentor saya, orang tua saya, orang-orang yang mengasihi saya. Nah kalau kita mendoakan musuh kita atau orang yang merugikan kita, menyakiti kita, kita sedang menambahkan sukacita dalam hidup mereka. Kita memberkati mereka. Amen. Jadi sangat luas bahkan mencakup musuh. Kalau ini saudara, ya saya mengasihi. Kita mengasihi, Yesus bilang, ya kita sudah tahu lah, kasihilah sesamamu, orang-orang terdekatmu. Oke, saya mengasihi keluarga saya, pasangan saya, orang tua saya. Tapi Yesus bilang, nggak cukup, harus lebih luas. Oke, saya mengasihi multimedia di belakang juga saya kasih. Saya mengasihi teman saya. Sahabat-sahabat saya. Ya masih wajar. Tapi Yesus bilang lebih luas lagi. Kasihi
kenalan saya. Orang-orang kolega saya misalnya. Orang-orang yang biasa saya temui di gereja tapi saya nggak kenal. Saya cuma tahu aja wajahnya. Saya juga mengasihi orang asing. Orang yang kita temui di jalan, di mall, di angkot, di bus, di mana? Dimanapun kita pergi. Yesus bilang kasih mereka juga, mereka sesama manusia. Itu termasuk loh dalam cakupan kasihlah sesama manusia kata Yesus. Dan yang terakhir bahkan musuhmu, orang-orang yang menyakitimu, yang merugikan engkau. Ya, jadi yang pertama sangat luas bahkan mencakup musuh. Nah di semua ini ya, bahkan sebenarnya pasangan kita sendiri aja, orang terdekat kita sendiri aja susah untuk kita kasihi kan. Karena ada perbedaan pendapat misalnya. Ada perbedaan karakter, perbedaan sifat. Jadi di semua range ini, di spektrum ini, 1, 2, 3, 4, 5, terdapat orang-orang yang berbeda dengan kita. Mau gak kita mengasihi orang-orang yang berbeda karakter dan sifat dengan kita? Kita lihat ini orang aneh banget sih. Ini orang ekstrovert banget sih. Gue sih orangnya sukanya diem aja gitu, santai. Lu jangan terlalu cewek dong. Jangan terlalu ribut dong. Mau gak kita mengasihi mereka? Mau gak kita mengasihi orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita? Dulu waktu kecil saya kira saya harus mengasihi orang-orang yang Kristen doang gitu. Atau orang yang percaya Yesus doang gitu. Tapi mau gak kita mengasihi orang-orang yang beda kepercayaan, mungkin tidak percaya Tuhan. Atau kita mengasihi orang-orang agama lain. Kita mengasihi orang-orang yang pilih capres lain gitu dibandingkan kita. Kita mengasihi orang-orang yang cara pola pikirnya itu beda banget dengan kita gitu, bahkan bertentangan. Itu tantangan Tuhan, mau gak kita mengasihi mereka? Mau gak kita mengasihi orang-orang yang berbeda ras, saudara? Kita cuman ngasih orang-orang yang Batak aja deh, karena saya orang Batak. Kita mengasihi orang Timur aja deh, oh Timur ya. Orang Manado, orang semua bersaudara. Orang semua maksudnya orang Manado doang gitu, saya mengasihi orang Manado doang. Atau saya mengasihi orang-orang Chinese aja deh. Saya ini lingkungannya Chinese semua. Kalau saya ngelihat orang yang bukan Chinese, saya menganggap rendah misalnya. Saya menganggap sebelah mata. Mau gak kita punya kasih yang sama pada orang yang berbeda ras dengan kita? Ya saudara. Berbeda status sosial atau pekerjaan. Kalau kita lagi belanja, mau gak kita mengasihi kasir yang katanya ya, kata society, itu pekerjaan rendah katanya, padahal enggak kan. Di hadapan Tuhan semua sama saja. Mau gak kita mengasihi mereka yang berbeda pekerjaan dengan kita, berbeda pendapatan dengan kita, beda uang saku dengan kita, beda investasi dengan kita misalnya. Mau gak kita tidak meremehkan mereka, tapi kita tetap mengasihi mereka. Terakhir, mau gak kita mengasihi orang-orang yang berbeda umur dengan kita, atau beda level kedewasaan dengan kita. Kadang kalau di budaya Asia itu kan kita sangat menghormati orang yang lebih tua. Tapi the flip side of the coin, kadang kita meremehkan orang yang lebih muda. Ya. Mau gak kita tetap mengasihi mereka, menghargai mereka, respect mereka, sama seperti kita mengasihi keluarga-keluarga kita gitu. Level beda kedewasaan, mau gak kita mengasihi mereka? Ya saudara. Next, kedua, jenis kasih kerajaan sorga adalah tidak eksklusif. Kita lanjut ya ayatnya, Matius 5 ayat 45, ini setelah 44. Sebentar saya minum dulu ya saudara. Karena dengan demikianlah, dengan mengasihi musuhmu tadi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Tuhan gak eksklusif kasih matahari cuma kepada orang-orang yang benar ya kan. Orang yang tidak benar juga dikasih matahari. Orang-orang jahat, tidak jahat diberi hujan. Nah kita bisa mengikuti teladan Tuhan ini gitu. Kalau istilahnya Tuhan memberikan common grace kepada semua orang. Padahal Tuhan punya segala hak untuk menghukum semua orang ya kan. Karena semua orang berdosa. Semua orang jatuh, semua orang mendukakan hati Tuhan. Bisa saja dan sah-sah saja Tuhan menghukum semuanya. Tapi Tuhan memberikan rahmat buat semuanya.
Tuhan mengasihi semuanya. Ini contoh yang kita bisa ikuti dalam Tuhan ya. Kepada semua orang Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Kepada semua orang kita bisa pertama tadi mendoakan. Ya. Kedua, kita bisa menghormati dan menghargai. Ini bentuk-bentuk kasihnya. Kepada semua orang ini di bawah kemampuan kita bisa ramah. Ya kan? Kita bisa ramah. Lalu kepada semua orang kita bisa menolong. Beda-beda level menolongnya. Tapi kita bisa menolong. Dari nolongin, yang paling umum, nolongin orang nyebrang jalan misalnya, sampai tolongin pinjaman dia misalnya. Beda-beda kemampuannya. Tapi kepada semua orang kita bisa menolong. Dan kita bisa memberkati. Menolong dan memberkati. Sama seperti orang Samaria yang baik ya. Kepada semua orang, itu orang stranger loh, dia gak kenal. Dia menolongnya, menolong apa? Menolong luka-lukanya, menolong membawa dia keluar dari pinggir jalan. Itu pertama menolong. Keesokan harinya dia datang memberikan 1 dinar kepada penjaga penginapan. Nih, jagain dia ya. Kasih apa yang dia butuhkan ya, itu memberkati. Bukan hanya menolong, dia memberkati. Lanjut. Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Konteksnya pemungut cukai pada zaman ini adalah orang-orang yang bekerja sama dengan bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi sedang menjajah bangsa Israel kan. Nah pemungut cukai ini orang-orang Israel yang berpihak kepada bangsa Romawi yang mengumpulkan pajak buat orang-orang Romawi. Dan seringkali, nggak cuma sekali, seringkali mereka naikin, mereka korupsi gitu. Ambil sebagian buat mereka. Contohnya seperti Zakheus kan. Makanya orang-orang pemungut cukai ini dianggap orang-orang yang hina dan sangat dibenci oleh orang Yahudi. Tapi mereka sayang sama mamahnya loh. Mereka sayang sama saudara mereka. Mereka sayang sama anak-anak mereka. Apa bedanya kita dengan pemungut cukai kalau kita hanya mengasihi orang-orang terdekat kita? Itu maksud Yesus. Jangan eksklusif. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Karena mereka hanya menyapa orang-orang yang menyapa mereka juga gitu. Ya, what's the difference? Kalau kita hanya mengasihi keluarga kita hanya mementingkan keluarga kita sendiri atau teman-teman terdekat sendiri, ini jadi nampaknya seperti expanded selfishness ya. Egois tapi agak luas sedikit lah. Kalau egois kan saya fokus kepada diri saya sendiri. Tapi ini kasih yang tidak egois tapi hanya mementingkan keluarga sendiri terus. Teman sendiri terus. Jemaat sendiri terus. Ya, memang wajar saudara. Memang norma manusia lah. Kita ada ikatan terhadap keluarga kita. Kita ada ikatan kasih terhadap teman-teman kita. Kita punya ikatan perasaan ya, seperti khotbah minggu lalu. Kita punya ikatan perasaan terhadap orang-orang terdekat kita. Tapi Yesus sedang memperkenalkan jenis kasih yang berbeda, yaitu kasih yang melebihi dari semua itu. Ya, mau nggak kita mengasihi dengan tidak egois, walaupun itu egois agak luas sedikit. Mengasihi orang-orang di luar lingkungan kita juga. Dan kalau ayatnya bilang, tadi ayat 46 ya. Pemungut cukai mengasihi orang-orang yang mengasihi pemungut cukai doang. Orang-orang tidak mengenal Allah hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka juga. Artinya kalau kita kasih mereka, kita dikasihi dong. Ya kan? Ini kesempatan untuk kita mendekat dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengasihi semua orang. Karena mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka juga. Hanya mengasihi mereka gitu. Mungkin kita bisa ambil langkah pertama itu. Ya, agar kita dapat memberkati mereka, kita dapat membangun hubungan dengan mereka. Dan yang terakhir saudara, jenis kasih kerajaan sorga adalah jenis kasih yang melepaskan hak diri sendiri. Saya ingat Pastor Gary sering ngomong ini, mau gak kita let go of our rights, gitu. Melepaskan hak kita. Om Ian juga sering ngomong, lepaskan hak kita. Lepaskan hak kita. Kita mundur sedikit dari Matius 5 ayat 42 tadi ya. Kita mundur ke Matius 5 ayat 38.
poin yang tentang balas dendam itu mata ganti mata. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama mereka sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Semua ini adalah hak-hak yang dilepaskan gitu. Saya ditampar pipi kirinya, saya punya hak untuk marah dong, punya. Tapi Yesus ajarkan, lepaskan hakmu, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menyakitimu. Balik pipi, turn the other cheek. Kasih pipi kananmu juga. Ada kesempatan untuk ditampar lagi nggak? Ada. Ya udah. Terus ada yang mencuri bajumu, ya kasih juga jaketmu. Ini hak saya loh baju saya, ya kasih juga jubahmu. Ya, mungkin ini semua hiperbola, tapi yang Yesus katakan adalah prinsipnya, lepaskan hakmu. Berikan lebih dari apa yang orang sakiti engkau, berikan lebih dari apa yang mereka ambil gitu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, siapa yang maksa kita jalan 1 mil? Pada zaman itu, pada zaman penjajahan Roma, seorang tentara Roma ya punya hak, mereka berhak dihukumnya. Mereka bisa memaksa seorang sipil, warga sipil untuk membawa barang-barang militer mereka, barang-barang bawaan mereka pada jarak yang ditentukan, yaitu 1 mil. Jadi orang Roma, tentara Roma tuh bisa lagi jalan bawa sesuatu, ngelihat ada warga sipil. Kamu bawa ini buat saya, ayo jalan 1 mil. Dan orang warga sipil itu gak bisa menolak. Jadi harus jalan 1 mil. Ya, itu hukumnya. Nah, marahlah orang Yahudi pas dengar ini ya kan. Itu kan in the first place, saya seharusnya tidak disuruh jalan 1 mil. Hak saya untuk tetap di sini. Kamu sedang merampas hak saya, memaksa saya untuk jalan 1 mil. Tapi Yesus bilang, jalan 2 mil. Extra mile, go the extra mile. Ya, jadi ini adalah jenis kasih kerajaan surga, melepaskan hak diri kita sendiri. Contohnya waktu tentara Roma memaksa Simon, orang Kirene, untuk memikul salib Yesus. Ingat ya, waktu Yesus sedang memikul salib ke Bukit Golgota, dia dibantu 1 orang, karena orang itu dipaksa oleh tentara Roma. Nah, dari setiap ayat ini, prinsip yang Yesus bagikan adalah yang tadi ya, menolong dan memberkati. Menolong dan memberkati. Oh, butuh apa kamu? Butuh baju? Ya, saya bantu deh, saya kasih baju. Plus, saya mau memberkati kamu, saya kasih jubah saya. Oh, butuh apa kamu? Jalan 1 mil. Oke, saya jalan 1 mil. Plus, butuh apa? Oke, saya berkati tambah 1 mil lagi. Help and bless. Help and bless. Ini praktisnya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa membantu orang lain? Kita aware dengan lingkungan kita, pertanyakan dalam pikiran saudara, bagaimana saya bisa menolong dan memberkati? Bagaimana saya bisa help and bless? Aduh, delay. Back, oke, help and bless, help and bless. Ya, bagaimana kita menolong dan memberkati? Pada saat kita ditindas atau dirugikan orang, anggap aja itu seperti peluang buat kita menolong memberkati mereka, ya kan? Peluang kerajaan sorga. Kita sebagai di dunia pekerjaan atau di dunia bisnis, kita suka mencari peluang bisnis. Wah, ini peluang bisnis nih. Airbnb peluang bisnis. Atau misalnya yang lain, tambak udang nih peluang bisnis. Nah, kita sebagai anak-anak Allah coba menjadi peka akan peluang kerajaan. Kingdom opportunity. Ada yang sakitin saya, wah ini peluang nih untuk memancarkan kasih Allah nih. Peluang kerajaan sorga. Ya.
Amin saudara. Ya, saya sudah mau selesai, saya mau undang tim musik ke depan. Jadi hal-hal ini memang tidak natural saudara. Sangat tidak natural. Yang tidak dimiliki oleh manusia. Secara alami ini tuh menentang apa ya? Menentang menentang alami kita gitu. Menentang natural kita yang secara natural kita mau balas dendam. Tapi secara supernatural Tuhan minta kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Tuhan minta kita jenis kasih kerajaan surga adalah kasih yang mengasihi semua orang, terdekat dengan kita, berbeda dengan kita, dan orang-orang yang menyakiti dengan kita. Maka dari itulah ini semua mustahil tanpa Tuhan. Mustahil kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Mustahil kalau hati kita tidak sama seperti hati Tuhan. Intinya saudara, kalau saya boleh simpulkan dalam satu kalimat ya. Milikilah isi hati Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Milikilah isi hati Tuhan. Kalau kita punya isi hati Tuhan, ya, kalau kita kenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita punya isi hati Tuhan, Roh Kudus akan mendorong kita dari dalam isi hati kita, dari hati kita untuk mengasihi orang bagaimana Yesus mengasihi kita. Datang dari dalam. Amin. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih sedang menyakiti Tuhan. Kita masih sedang menjadi musuh Tuhan. Tapi Allah mengasihi kita yang waktu itu masih menjadi musuh Tuhan. Amin. Jadi saat kita mengenal Allah, kita lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Kita makin mengenal isi hati Tuhan. Dan kita makin bisa mengasihi. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ya. Kalau kita kenal Allah, kita pasti mengasihi. Muncul dari dalam hati kita saudara. Kalau tidak ada gerakan dalam hati kita untuk mengasihi orang, mungkin kita kurang mengenal Allah. Mungkin kita kurang menjadi pengikut Allah yang benar gitu. Karena itu nampak dari perbuatan kita, dari keinginan hati kita untuk mengasihi orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti saudara. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Intinya kenal aja sama Tuhan saudara. Nanti kita kenal akan kasih kerajaan surga. Ya, ini yang tadi saya bilang. Kalau kita mengenal Allah, pasti kita akan mengasihi. Pasti. Kasihnya akan mendorong kita dari dalam hati kita untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita. Jadi, love God. If we love God, love people. If we love God, love even difficult people. Orang-orang yang sulit, merugikan kita, pasti keluar dari hati kita. Amin. Mari kita renungkan saudara. Apakah kita benar-benar mengenal Allah dan isi hatinya untuk manusia? Apakah kita mau membangun hidup kita semua atas dasar kasih Allah? Amin, mari kita berdoa.